Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Dan hari ini kita akan fokus pada satu layer yang disebut dengan layer transport. Kita ketahui bersama bahwa dari 7 layer OC, layer transport itu menempati layer keempat. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai apa saja fungsi atau apa saja yang dilakukan oleh layer 4 atau layer transport ini. Kemudian ada beberapa protokol yang ada, yaitu protokol TCP maupun UDP, dan juga kita akan melihat deskripsi mengenai fungsi dari port. Oke, jadi secara umum layer transport itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah dia melakukan proses tracking dari komunikasi antara source dan destination, atau antara pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan proses segmentasi. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Proses segmentasi adalah sebuah proses pembuatan segmen dari sebuah paket data yang akan dikirim. Jadi kalau misalnya sebuah paket berukuran 10 MB, nah ini kasaran saja, paket ini tidak akan dikirim secara utuh, tapi ya, sebelum dikirim akan dipotong-potong terlebih dahulu menjadi sebuah segmen-segmen kecil. Nah, kemudian masing-masing segmen ini diberikan nomor urut. Misalnya ini segmen nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai misalnya 10 potong, maka terakhirnya adalah segmen nomor 10. Nah, proses pemotongan ini atau proses pemotongan sebuah data yang besar ini menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, itu yang disebut dengan segmentasi. Nah, kenapa diberikan nomor urut? Nah, ini akan kita lihat nanti pada saat kita membahas mengenai protokol TCP. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi aplikasi yang tepat. Ya, jadi ada banyak layanan yang digunakan oleh host. Misalnya ada yang ingin mengirimkan email, atau ada yang ingin mengirimkan file berupa video dan seterusnya. Nah, masing-masing layanan ini memiliki port masing-masing. Jadi nanti kita akan melihat apa itu fungsi port. Secara garis besar, port itu dia berfungsi agar data yang dikirim itu tepat sasaran sesuai dengan layanan yang disediakan. Ya, kalau kita bicara mengenai fungsi secara spesifik tadi, kita sudah melihat bahwa ada 3 fungsi utama dari layer transport, yaitu melakukan proses tracking, conversation atau percakapan antar host. Yang dimaksud dengan host ini berarti pengirim dan penerima. Kemudian melakukan proses segmentasi dan juga reassembling. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau proses segmentasi data itu berarti dia memotong-motong data menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bagian-bagian kecil itulah yang disebut dengan segmen. Jadi ini adalah segmen nomor 1, segmen nomor 2, 3, dan seterusnya. Nah, begitu sampai di sisi penerima, maka potongan-potongan ini harus digabung kembali, harus digabung dan disusun berdasarkan nomor urut tadi. Jadi kalau dipotong menjadi 10 segmen, sampai di penerima, segmen-segmen ini juga harus sampai dalam jumlah yang tepat, yaitu 10, dan juga urutannya juga harus diurutkan sesuai dengan nomor yang diberikan tadi. Jadi proses segmentasi memotong, dan proses reassembling berarti dia menyusun kembali pecahan-pecahan atau segmen tadi. Ya, dalam proses pengiriman data, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa data tersebut harus disegmentasi terlebih dahulu. Nah, setelah disegmentasi, maka data dari berbagai sumber itu dikirim dalam satu jalur atau satu jaringan yang sama. Nah, proses ini disebut dengan multiplexing. Jadi kalau saya gambarkan, jadi segmentasi dan multiplexing ini sebenarnya satu paket proses. Jadi segmentasi
dan multiplexing. Nah, segmentasi tadi dipotong-potong. Jadi proses pemotongan sebuah data yang besar menjadi segmen-segmen yang kecil. Sedangkan multiplexing ini adalah bagaimana segmen-segmen tersebut dikirim melalui jalur yang sama. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 host atau 3 pengirim. Ya, ini saya berikan nama A, B, C, dan masing-masing ingin mengirimkan sebuah data. Nah, ketiga host ini ternyata berada dalam satu jaringan yang sama, sehingga proses atau jalur yang digunakan sama. Nah, pada saat ketiga-tiganya ini ingin melakukan proses pengiriman data dalam waktu yang bersamaan, maka sebelumnya data-data mereka akan disegmen dulu, disegmentasi terlebih dahulu, dipotong-potong. Oke. Jadi, masing-masing potongan ini akan diberikan nomor urut. Misalnya ini segmen A1, ini segmen A2, dan seterusnya sampai segmen A10. Ya, ini juga sama. Segmen B1, segmen B2 sampai B10, dan ini juga sama dari segmen C1 sampai segmen C10. Nah, setelah disegmentasi, karena ketiga host ini ingin mengirimkan data secara bersamaan, tapi hanya ada tersedia satu jalur jaringan saja, maka potongan-potongan ini harus dikirim sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi misalnya di sini potongan A1 dikirim terlebih dahulu, diikuti dengan potongan B1, kemudian diikuti dengan potongan C1, ini idealnya ya. Kemudian diikuti lagi dengan potongan A2, potongan B2, dan seterusnya, sampai ke 10 potongan dari masing-masing host itu dikirim. Jadi kita analogikan atau kita misalkan bahwa jaringan ini, jalur ini adalah sebuah jalan tol. Kemudian A, B, dan C ini adalah perusahaan. Perusahaan ini ingin mengirimkan paket dan masing-masing perusahaan ingin mengirimkan paketnya dalam 10 buah mobil, sehingga diberikan tanda mobil A1, mobil A2 sampai mobil A10 untuk perusahaan A, kemudian mobil B1 sampai B10 untuk perusahaan B, dan seterusnya sampai perusahaan C. Nah, pada saat mobil ini melewati jalan tol, maka agar adil, maka dibuatlah bergantian A1, kemudian B1, C1, kemudian diikuti lagi A2, dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau tidak ada segmentasi dan paket itu dikirim dalam jumlah yang utuh, misalnya di sini ada 1 GB data misalnya, maka dengan hanya ada satu jalur, ini kalau tanpa segmentasi dan multiplexing, maka misalnya paket A dikirimkan terlebih dahulu 1 GB. Nah, butuh waktu yang lama bagi B dan C untuk menunggu sampai paket yang berukuran 1 GB ini berhasil dikirim. Barulah B bisa mengirim, dan setelah itu barulah C bisa mengirim. Nah, itu adalah kondisi idealnya. Tapi bagaimana kalau 1 GB ini ternyata mengalami error di tengah jalan? Bisa saja A akan mengirimkan kembali 1 GB lagi. Maka bagi B dan C ini akan butuhkan waktu yang lama untuk menunggu. Nah, untuk efisiensi waktu dan juga efisiensi source, maka dibuatlah sistem segmentasi dan multiplexing ini agar ketiga host ini bisa mengirimkan dalam waktu yang bersamaan dan juga adil karena masing-masing segmen dikirim secara bergantian. Nah, itu secara ideal, secara kasaran. Tapi nanti dalam proses teknisnya tidak selamanya berjalan mulus seperti ini. Bisa saja paket yang dikirim terlebih dahulu adalah A9 misalnya, atau A2, dan seterusnya. Jadi ini adalah kondisi idealnya. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, nah ini ada banyak segmen yang warnanya berbeda. Tapi kita lihat di sini kalau dikelompokkan ada warna ungu, warna merah, coklat, hijau, dan kuning, orange juga. Nah, ini menandakan paket dari beberapa host yang berbeda. Jadi ada host ungu, ada host warna hijau, ada host warna kuning, dan seterusnya.
Nah, ini adalah proses multiplexing. Ya, kalau kita melihat secara gambaran besar, yang lalu kita sudah melihat bahwa di layer aplikasi itu ada beberapa protokol, yaitu ada FTP, HTTP, SMTP, DNS, dan TFTP. Nah, khusus untuk layer transport itu hanya ada dua, yaitu TCP dan UDP. Ada dua yang merupakan protokol besar yang berfungsi dalam proses komunikasi data pada layer transport. Nah, kita akan melihat pertama untuk TCP. Jadi TCP ini merupakan sebuah protokol yang bersifat reliable. Jadi reliable itu maksudnya adalah ada jaminan bahwa paket yang dikirim nanti itu sampai tepat sasaran. Seperti itu. Jadi, nah, TCP itu apa? TCP itu kepanjangan dari Transmission Control Protocol. Sedangkan UDP itu adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Nah, sekarang kita lihat TCP. Nah, TCP ini disebut sebagai Reliable Transport Protocol. Tadi saya sudah jelaskan bahwa reliable itu maksudnya adalah ada jaminan bahwa paket data yang dikirim itu sampai tepat sasaran. Seperti itu. Jadi sampai di tujuannya tepat sasaran. Nah, ada 3 hal penting yang dilakukan oleh protokol TCP ini, yaitu yang pertama adalah dia melakukan tracking. Nanti akan saya jelaskan. Jadi tracking segmen dari data yang dikirim. Tadi kan sudah jelaskan bahwa data disegmen dulu, disegmentasi terlebih dahulu menjadi segmen-segmen kecil. Nah, kemudian acknowledging receive data. Jadi acknowledging ini maksudnya adalah adanya informasi dari penerima bahwa penerima itu sudah atau belum, atau apakah ada terjadi error atau ada paket yang hilang. Jadi seperti laporan dari penerima kepada si pengirim. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia melakukan retransmitting atau melakukan pengiriman kembali kalau ternyata tidak ada respon dari penerima. Jadi kalau kita lihat simulasinya, di sini host ini ingin mengirimkan sebuah file dengan menggunakan protokol FTP, di mana FTP ini kita tahu bahwa ini ada di layer aplikasi. Nah, untuk menjaga agar file ini bisa sampai tepat sasaran, maka TCP ini bertugas untuk melakukan proses tracking atau dia mengawasi sepanjang proses pengiriman. Ya, jadi misalnya di sini ada 6 segmen yang mau dikirim, maka protokol TCP ini tidak langsung mengirim semuanya, tapi dia akan mengirim beberapa segmen terlebih dahulu. Misalnya di sini dia mengirim 3 dari 6 segmen terlebih dahulu. Ya, begitu sampai di server, maka server ini memberikan balasan kepada pengirim tadi berupa acknowledge atau biasa disebut dengan singkatan ACK gitu ya. Jadi kalau ada singkatan ACK berarti itu acknowledge atau balasan dari si penerima. Ya, jadi FTP ini memberikan sebuah pesan balik yang menyatakan bahwa 3 segmen tadi sudah saya terima. Sekarang kirim lagi 3 segmen berikutnya. Maka si klien akan memforward atau mengirim kembali 3 segmen sisa. Nah, ternyata terjadi error di tengah perjalanan dalam proses pengiriman, sehingga di sini diberikan keterangan no segments are received. Jadi tidak ada segmen yang diterima oleh server. Nah, karena tidak ada segmen yang diterima oleh server, maka server tidak memberikan balasan apapun. Oke, karena si klien ini menunggu terlalu lama untuk menerima balasan dari server tadi, maka akhirnya dia kembali mengirim
3 segmen sisa tadi. Karena dia mengartikan bahwa kalau ACK-nya itu terlambat, berarti bisa jadi paketnya itu lost di tengah jalan. Oleh karena itu saya kirim lagi 3 segmen yang sisa. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya komunikasi dua arah antara host ini dan juga si server. Komunikasi dua arah yang dimaksud itu adalah adanya ACK tadi. Jadi adanya pesan balik dari server yang menyatakan bahwa pesan ini sudah saya terima. Seperti itu. Jadi itu gambaran besar bagaimana proses kerja dari protokol TCP. Nah, berbeda dengan TCP, kita akan melihat UDP. Nah, kalau UDP ini kita lihat prosesnya. Analoginya sama, misalnya di sini ada host yang ingin mengirimkan sebuah file. Ya, dan ternyata file tersebut sampai lengkap di server. Tapi apa yang membedakan antara UDP dengan TCP? Kita lihat. Ya, yang membedakan adalah pada UDP, server tidak mengirimkan ACK kembali kepada klien yang menyatakan bahwa saya sudah menerima paket yang Anda kirim. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu. Kalau di TCP tadi ada komunikasi balik dari server, yang kita lihat TCP tadi. Begitu server menerima, server akan memberikan ACK kepada klien yang menyatakan bahwa paket yang Anda kirim tadi sudah saya terima. Kirimkan lagi paket berikutnya. Ya, ini ya. Tetapi pada UDP tidak ada komunikasi dua arah atau tidak ada proses pengiriman ACK dari penerima. Dalam hal ini adalah server. Ya, jadi kalau kita melihat ciri dari masing-masing protokol ini, TCP maupun UDP, kita akan tahu bahwa aplikasi mana yang harus digunakan oleh protokol TCP atau protokol UDP. Jadi kita lihat di sini, kalau untuk UDP, ciri-cirinya adalah pengirimannya cepat, kemudian overhead-nya rendah. Overhead ini nanti akan saya jelaskan di bagian belakang. Kemudian tidak memerlukan ACK tadi, atau tidak memerlukan pesan balik dari si penerima. Kemudian kalau misalnya terjadi lost data di tengah pengiriman, maka protokol UDP ini tidak akan mengirim ulang. Jadi kalau hilang ya sudah hilang, seperti itu. Dan karena dia tadi bersifat cepat, maka dia akan mengirimkan data. Jadi dia akan mengirimkan tanpa adanya proses bertanya terlebih dahulu. Nah, jadi bedanya itu, kenapa UDP disebut unreliable atau tidak dapat dipercaya dalam tanda kutip, karena proses pengiriman data yang dilakukan oleh protokol UDP ini, dia tidak menjamin bahwa data itu sampai tepat sasaran atau data itu sampai 100% tepat sasaran ke sisi penerima. Nah, berbeda dengan TCP, kita lihat ciri-ciri dari TCP di sini adalah dia bersifat reliable atau terpercaya. Jadi kalau saya kirim, saya yakin bahwa ini pasti akan diterima karena ada pemberitahuan kembali dari si penerima. Dan juga kalau misalnya ada paket yang lost, saya akan mengirimkan kembali. Jadi ada jaminan bahwa paket tersebut tidak akan hilang. Itu untuk TCP. Makanya di sini adanya ACK data atau pemberitahuan kembali, informasi kembali dari si penerima. Kemudian protokol TCP ini akan melakukan pengiriman kembali atau resend lost data. Jadi data yang hilang akan dikirim kembali, segmen tadi. Ya. Kemudian pengiriman data ini dilakukan berdasarkan nomor urut. Nah, jadi ini ada hubungan dengan tadi yang saya jelaskan mengenai segmentasi. Nah, kenapa segmentasi itu harus diberikan nomor urut? Misalnya di sini kalau untuk A, ini kan tadi ada nomor 1, 2, sampai 10. Nah, nomor urut ini penting karena pada saat proses pengiriman dengan menggunakan TCP,
ini akan dilihat nomor urutnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 pecahan atau 10 segmen yang dikirim, maka 10 segmen ini juga harus ada atau diterima dengan lengkap oleh si penerima. Nah, kalau misalnya dari 10 segmen ini yang sampai di sisi penerima hanya 9 segmen, maka paket ini akan disebut dengan korup atau terkadang tidak bisa dibuka karena paket tidak lengkap. Nah, untuk kasus seperti ini, misalnya di sini ada si A dan si B. Nah, A ini adalah pengirim. Misalnya di sini dia mengirim sebuah data yang dipecah menjadi 5 misalnya. Ini kasarannya. Nah, kemudian dia kirim ke 5 potongan ini. Nah, syarat dari TCP adalah kelima potongan ini harus sampai tepat sasaran dan lengkap di sisi penerima. Jadi kalau ada 5 potong, maka sampainya juga harus 5 potong. Nah, bagaimana jika ternyata paket yang dikirim ini, misalnya ini tidak selamanya berurutannya 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa saja 3 duluan atau 1 dan seterusnya. Ya, misalnya ini kasaran. Nah, bisa saja dalam proses pengiriman, misalnya paket nomor 2 ini lost atau hilang, sehingga nanti yang diterima hanya paket nomor 1, 3, 4, 5. Nah, pada saat dia mengecek, ternyata nomor urutnya ada yang hilang. 1 langsung loncat ke 3. Nah, 2-nya kemana? Nah, ini menandakan bahwa paketnya ini ada yang lost di tengah jalan. Nah, kalau 4 saja yang diterima, maka paket ini tidak bisa di reassembling atau digabung kembali menjadi satu paket yang utuh. Maka itu yang disebut dengan korup. Ya. Nah, kalau kasus seperti ini, maka karena TCP tadi menjamin bahwa paketnya ini sampai, maka si penerima ini harus mengirimkan ACK atau pesan kembali bahwa oh ini paketnya nomor 2 ini tidak sampai. Maka si A ini mengambil keputusan, oke, saya akan kirim kembali paket nomor 2 supaya di sini menjadi lengkap dan bisa digabung kembali reassembly. Jadi seperti itulah gambaran dari protokol TCP. Makanya di sini disebut delivers data in order send. Jadi dia melakukan pengiriman berdasarkan nomor urut tadi. Nah, karena sifatnya berbeda, di mana TCP ini dia harus membutuhkan beberapa step percakapan, saling bertanya apakah sudah sampai atau belum, apakah ada paket yang hilang dan seterusnya, maka TCP ini cenderung lebih lambat dibanding dengan UDP. Nah, kenapa UDP lebih cepat? Karena UDP tidak peduli apa yang terjadi di sisi penerima, entah itu mau paketnya sampai atau tidak, entah itu paketnya ada yang kurang atau tidak, saya tidak peduli berdasarkan sisi pengirimnya, sehingga dia hanya tahu untuk bagaimana caranya melakukan proses pengiriman. Nah, oleh karena itu masing-masing protokol ini diaplikasikan pada layanan yang berbeda. Misalnya kalau UDP itu biasanya diaplikasikan pada fitur streaming video. Misalnya kalau kita menonton YouTube, itu protokol yang digunakan adalah protokol UDP. Nah, kenapa? Karena untuk streaming video ini jumlah dari data atau segmen yang dikirim itu tidak harus diterima secara utuh. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah terkadang misalnya kita mengambil contoh, ini ada sebuah server gitu ya, server YouTube, dan di sini ada seseorang klien yang sedang menonton YouTube. Nah, pada saat kita mengakses YouTube, sebenarnya kan kita meminta data dari server untuk dikirim kepada kita. Nah, yang ingin dilihat oleh si klien adalah saya bagaimana caranya menonton video ini dengan lancar tanpa patah-patah.
Oleh karena itu, saya tidak peduli mengenai kualitasnya, maka tolong kirimkan saya data streaming video itu. Yang penting bisa berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu sering kita temukan, misalnya, kalau misalnya kita nonton 720 resolusi videonya, tiba-tiba jaringan down atau melambat, maka otomatis YouTube akan mengganti menjadi 360 misalnya. Nah, ini kan berarti gambar yang high definition ini karena masalah jaringan akhirnya diturunkan kualitasnya menjadi 360. Ini kan berarti segmen atau data-data yang dikirim itu menurun jumlahnya. Nah, yang terjadi adalah dari yang pertama kita menonton gambarnya halus, sekarang menjadi lebih kotak-kotak. Tapi kan intinya adalah bagaimana agar video itu bisa sampai kepada kita. Maka berdasarkan ciri-ciri dari protokol tadi digunakanlah protokol UDP untuk streaming video. Begitupun dengan IP telepon. Jadi ketika kita ingin menggunakan IP telepon, terkadang suaranya itu mungkin beberapa milidetik terpotong. Tapi intinya adalah pesan yang disampaikan seluruhnya bisa sampai kepada pihak penerima. Nah, berbeda dengan misalnya HTTP atau email, atau pada saat mengirimkan file menggunakan FTP. Nah, kalau file misalnya saya ingin mengirimkan sebuah file yang berjenis PDF misalnya. Nah, untuk file yang bertipe PDF ini harus sampai secara utuh, tidak boleh ada data yang kurang. Nah, kalau datanya kurang, maka ini disebut dengan korup dan terkadang tidak bisa dibuka filenya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, maka protokol yang dipilih adalah protokol TCP. Kenapa? Karena harus ada jaminan bahwa paket yang dikirim itu harus 100% sampai di penerima. Tidak boleh berkurang. Nah, berbeda dengan kasus tadi yang streaming video. Pada kasus streaming video, server YouTube tidak harus mengirimkan 100% betul-betul high definition kepada si klien. Karena kalau misalnya jaringannya melambat, maka pasti videonya akan tersendat. Nah, oleh karena itu, maka digunakanlah protokol UDP supaya videonya tetap lancar meskipun berkorban kualitas videonya atau kualitas data yang dikirim. Nah, jadi itu sekilas mengenai perbedaan TCP dan UDP dan juga aplikasinya dalam layanan-layanan yang digunakan. Ya, saat ini kita akan melihat kembali mengenai service atau layanan yang diberikan oleh protokol TCP. Tadi sudah saya sempat bahas bahwa TCP ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, selain bersifat reliable, TCP ini juga sering disebut sebagai connection oriented. Jadi berorientasi pada connection. Kenapa disebut connection oriented? Karena adanya dua pihak yang saling terkoneksi dan saling saling menanyakan. Jadi apakah saya sudah kirim pesannya, apakah sudah sampai? Kemudian penerima membalas dengan memberikan ACK. Ya, ini pesannya sudah sampai dan seterusnya. Jadi ada koneksi yang dibangun antara pengirim dan juga penerima. Sedangkan untuk UDP ini disebut sebagai connectionless oriented atau tidak berorientasi pada connection, gitu ya. Nah, kemudian dia bersifat reliable delivery, dapat dipercaya. Kemudian order data rekonstruksi atau data tadi yang diberi nomor urut begitu sampai di sisi penerima direkonstruksi kembali atau digabungkan kembali sesuai dengan urutannya atau ordernya tadi. Dan juga flow control. Nah, untuk flow control ini maksudnya bagaimana? Flow control ini maksudnya jika jaringan internet dari si klien atau pada saat pengiriman itu melambat, maka TCP ini bisa fleksibel. Jadi dia bisa bitrate-nya bisa diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi jaringan. Jadi tetap flow control. Jadi maksudnya kontrol aliran. Aliran yang maksud adalah aliran data tadi.
Nah, kemudian kalau bicara mengenai header, tadi saya sudah sempat menyinggung mengenai header. Jadi pada saat sebuah data dikirim, gitu ya lalu sudah saya bahas juga. Misalnya kalau ada sebuah data yang dikirim, ini data mentah. Nah, data ini kan harus melalui 7 layer terlebih dahulu sebelum dikirim keluar. Ya. Dan seterusnya. Ini layer 7 sampai layer 1. Nah, setiap dia melewati layer tertentu, dia akan ketambahan informasi tertentu. Misalnya di sini nanti dia akan ketambahan informasi dari layer 7. Kemudian nanti sampai di layer 4 misalnya, dia akan ketambahan lagi informasi dari layer 4. Ya. Dan seterusnya. Nanti di layer 3 ditambah lagi informasi layer 3 dan seterusnya. Nah, khusus untuk layer 4 ini ada informasi yang ditambahkan. Tapi tergantung dia menggunakan protokol apa. Dia menggunakan TCP atau dia menggunakan UDP. Nah, khusus untuk TCP, informasi-informasi yang ditambahkan ke data yang akan dikirim itu berjumlah 20 bytes. Dimana kita tahu bahwa 1 byte itu adalah 8 bit. Ya. Jadi data-data informasi yang ditambahkan pada saat data tadi melewati layer transport adalah yang pertama, layer transport akan memberikan informasi mengenai port source atau port asal atau port pengirim dan juga port penerima atau destination port. Nah, ini port akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian ada sequence number, ada ACK number, ada panjang dari header, ada reserve, control bits, dan window. Kemudian di bawah sini ada checksum dan urgent. Nah, untuk source port dan destination port ini intinya adalah dari mana atau port asal dari pengirimnya itu port berapa dan port yang mau dituju ini port berapa. Nah, destination port ini sesuai dengan layanan. Nanti setelah ini saya jelaskan. Kemudian sequence number ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia TCP ini bekerja dengan nomor urut sehingga di sini diberikan keterangan paket ini paket nomor urut berapa, paket ini paket nomor urut berapa, sehingga nanti pada saat sampai penerima dicek kembali sequence numbernya. Oh, ini ternyata paket nomor 3, berarti taruh di posisi 3, paket nomor 2 taruh di posisi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada ACK number. ACK number ini tadi sebuah kode balasan antar pengirim dan penerima dan seterusnya. Oke. Yang berikut kita akan melihat lagi mengenai UDP tadi. Kalau bicara mengenai UDP, maka kita bicara connectionless. Berarti tidak ada proses membangun komunikasi antara penerima dan pengirim. Kemudian unreliable, jadi tidak bisa dipercaya. Kalau saya kirim menggunakan protokol UDP, saya tidak bisa menjamin bahwa paketnya itu sampai tepat sasaran. Bisa saja hilang di tengah jalan atau mungkin ada paket yang korup. Itu tidak ada yang tahu karena tidak ada balasan dari sisi penerima. Kemudian no order, berarti tidak ada urutan yang dikirim. Kalau TCP tadi kan ada urutan dari nomor 1 sampai 10, maka 1 sampai 10 harus sampai di penerima. Tapi kalau UDP tidak memanfaatkan nomor urut. Kemudian no flow control, ya, jadi tidak ada kontrol terhadap aliran dari data yang dikirim. Nah, berbeda dengan TCP, untuk UDP itu hanya berukuran 8 bytes saja. Kalau tadi kan 20 bytes untuk TCP. Sehingga ukuran file yang dikirim dengan menggunakan TCP itu biasanya lebih besar dibanding ukuran file yang dikirim dengan menggunakan UDP. Kenapa? Karena salah satunya adalah informasi yang diberikan oleh UDP tidak sebanyak informasi yang diberikan oleh TCP. Ya, kita lihat informasi apa yang hilang. Atau informasi apa yang tidak terdapat
di sisi TCP. Kita lihat di sini. Kalau di TCP tadi ada ACK number dan sequence number. Tapi untuk di UDP tidak terdapat ACK number dan segment number. Kenapa? Karena tadi UDP tidak menggunakan nomor urut, maka tidak perlu segment number, dan juga tidak memerlukan ACK karena tidak ada proses komunikasi dua arah. Tapi keuntungannya adalah dengan header yang kecil, hanya 8 bytes dibanding 20 bytes dari TCP, akan lebih ringan data yang dikirim. Oke. Ya, berikutnya kita masuk lagi ke port. Jadi secara kasaran, port itu adalah alamat dari sebuah layanan. Saya analogikan misalnya dalam sebuah kampus. Jadi terkadang ada yang ambigu antara antara port address dan IP address, ya. Nah, saya akan coba memberikan gambaran perbedaan antara kedua hal ini. Jadi misalnya ada sebuah kampus. Nah, misalnya kita contohkan saja Undana gitu ya. Nah, di dalam Undana itu ada banyak fakultas. Gitu ya. Ada FST, ada FKIP, ya, FST, FKIP, ada kedokteran, ada apa lagi, FAPET, gitu ya, dan seterusnya. Ya, misalnya fakultas kedokteran. Nah, semua fakultas ini bernaung dalam satu kampus yang namanya Undana. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau ada satu orang yang ingin mengirimkan sebuah surat yang ditujukan kepada FKIP Undana, maka di surat tersebut harus ditulis alamat Undana terlebih dahulu. Berarti alamat Undana adalah Jalan Adi Sucipto. Adi Sucipto, ya. Setelah keterangan alamat, barulah di bawahnya dijelaskan bahwa ini ditujukan kepada FKIP. Nah, jika demikian, maka tukang pos yang mengantar nanti tahu bahwa alamat dari kampus ini di Jalan Adi Sucipto dan peruntukannya adalah kepada FKIP. Nah, ini adalah IP. Kalau kita analogikan, Jalan Adi Sucipto ini adalah IP-nya. Dan FKIP ini adalah portnya. Gitu ya. Nah, jadi ada port FKIP, port FST, port FAPET, port kedokteran, dan seterusnya. Tapi semuanya bernaung dalam satu alamat IP yang disebut sebagai Jalan Adi Sucipto. Nah, sekarang kita manfaatkan analogi ini untuk menggambarkan kondisi port pada jaringan komunikasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali layanan. Ada HTTP, ada FTP, ada SMTP, ada Telnet, dan seterusnya, ada DNS, dan seterusnya. Sudah saya bahas yang lalu. Nah, masing-masing layanan ini memiliki sebuah port yang unik. Misalnya untuk HTTP itu digunakan port 80. Jadi apapun yang dikirim ke port 80 itu berarti data yang diperlukan untuk layanan dengan menggunakan protokol HTTP ini. Ya, layanan website dengan menggunakan protokol HTTP. Ya, jadi kita lihat misalnya di sini untuk electronic mail atau email itu menggunakan port 110. Sedangkan untuk HTML digunakan oleh port 80 dan untuk chat misalnya digunakan port 531. Nah, port-port ini bersifat unik. Artinya bahwa dia bersifat tetap dan tidak ada port yang sama antar layanan. Jadi kalau port 80 ya hanya untuk HTML, port 110 hanya untuk email, dan seterusnya. Nah, jadi pada saat sebuah data ingin dikirim, gitu ya. Jadi pada saat sebuah data ingin dikirim, ya,
Jadi ini ada sebuah data, misalnya saya lambangkan saja dengan surat. Nah, data ini akan melewati 7 layer tadi, gitu ya. Ya, 4, 3, 2, 1. Nah, pada saat data ini sampai di layer 4, maka akan diberikan tadi source port dan destination port. Nah, begitu setelah diberikan, maka data ini akan turun lagi ke layer 3. Nah, sampai di layer 3 akan diberikan IP address. Nah, sehingga nanti di dalam paket yang dikirim ada keterangan IP address, misalnya 192, 168, 1.4 misalnya. Ini adalah IP address alamat tadi Jalan Aji Sucipto. Tapi misalnya layanan yang mau digunakan adalah layanan website, maka di bawahnya diberikan keterangan port tujuan adalah atau destination portnya adalah port 80. Nah, ini bertujuan agar data yang dikirim tadi begitu sampai di 192.168.1.4 langsung diarahkan ke port 80 yang menyatakan bahwa oh ini adalah data yang diperlukan untuk layanan web yang menggunakan protokol HTTP tadi. Gitu ya. Ya, jadi sesimpel itu, tapi dalam prosesnya ada banyak sekali hal-hal detail yang harus dibahas, tapi khusus untuk port ini akan saya lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan. Silakan, saya sudah taruh file ini di dalam e-learning, silakan di-download dan dibuka, kemudian dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya atau didiskusikan via grup WA. Oke, terima kasih.